Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Para wali santri sekalian dimanapun berada, kaum muslimin yang memiliki anaknya di pondok pesantren, pada kali ini saya akan berikan tips tentang bagaimana santri agar betah di pondok pesantren. Karena ternyata banyak santri yang tidak sukses, tidak sampai selesai mondoknya. Faktornya karena tidak betah dengan kondisi yang ada di pondok pesantren. Nah, ini salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para wali santri sekalian adalah bagaimana santri mengenal lingkungan pondok pesantren. Itu kuncinya. Ketika santri sudah mengetahui lingkungan pondok pesantren, gambarannya seperti apa, insya Allah dengan begitu santri akan betah. Nah, dalam hal mengenal lingkungan pondok pesantren ada 3 poin yang saya sarankan. Ya, yang pertama itu mengenal asal-usul santri, baik santri seangkatannya ataupun santri secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu mengenal kasta atau derajat santri. Ada senior, ada junior. Kemudian yang ketiga adalah mengenal budaya santri. Yaitu budaya santri atau budaya pondok itu ada budaya ngantri, budaya banyak aturan, budaya banyak larangan. Itu di pondok pesantren itu udah biasa ya. Nah, ini ketika santri sebelum masuk pondok pesantren diberikan gambaran tentang lingkungan kehidupan pondok pesantren, insya Allah dia akan siap untuk menghadapi lingkungan yang mungkin bagi dia sesuatu yang asing ya, lingkungan yang asing. Dia akan mudah beradaptasi. Nah, karena yang pertama tadi mengenal lingkungan pondok pesantren adalah mengenal asal-usul santri secara keseluruhan. Karena beda daerah, beda kebiasaan, beda karakteristik. Nah, ini akan menjadikan ada gesekan, ada gap di antara santri dengan satu yang lainnya. Mungkin ada nada bicaranya yang keras, ada nada bicaranya yang lembut. Yang lembut otomatis akan merasa tersinggung ketika diingatkan atau ditegur dengan cara yang sedikit keras. Padahal keras itu ternyata hanya suaranya saja. Itu kebiasaan karakteristik masing-masing daerah berbeda-beda. Sehingga apabila santri sudah menyiapkan dirinya bahwa setiap daerah itu punya kebiasaan yang berbeda, karakteristik yang berbeda, maka dia akan makluminya, oh bahwa si fulan ini berasal di daerah ini. Kebiasaannya kalau orang daerah situ ngomongnya keras-keras, berarti kita harus siap ya, bahwa itu niatannya baik, mengingatkan pada kita itu. Jadi yang pertama harus mengetahui karakteristik dan asal-usul setiap daerah, sehingga ada kesiapan santri untuk menerima apapun ya yang terjadi perbedaan di antara santri. Yang kedua yaitu mengenal kasta santri ya. Kasta santri yang maksud adalah ada senior, ada junior. Otomatis yang junior yang baru masuk itu hendaknya memberikan satu kehormatan minimal dengan sering salam ya. Kemudian tidak melecehkan kata-katanya, sopan santunnya diutamakan ya. Jangan sampai mentang-mentang dia merasa santri baru, tahu segalanya, banyak ilmunya selama di luar, kemudian dia merasa paling tinggi, seakan-akan santri senior di pondok itu tidak punya ilmu apa-apa tentang kehidupan di luar. Nah, kemudian saya merasa ujub, akhirnya merendahkan, otomatis santri senior merasa tersinggung. Nah, dengan begitu akan ada gap ya, akan ada gap. Dengan adanya gap itu nanti akan ada perselisihan, pertengkaran, bahkan naudzubillah semoga tidak terjadi sampai perkelahian. Sehingga santri perlu dikasih tahu bahwa, atau calon santri perlu diberitahu bahwa hendaknya seorang junior itu menghormati seniornya. Begitu juga senior untuk menyayangi junior-juniornya. Para wali santri yang berada di manapun Anda, sebaiknya santri diberikan gambaran bagaimana kehidupan di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan budaya pondok adalah budaya antri. Lingkungan pondok biasanya pasti ngantri mandi, ngantri nyuci, ngantri makan itu. Nah, ini semuanya juga dalam rangka proses mendidik kesabaran. Nah, dengan adanya kesabaran itu dia akan mampu menghormati orang lain, tidak berdesak-desakan, tidak melewati antrian yang lainnya, menghormati siapa yang paling datang duluan, dia harus duluan. Siapa yang datang belakang, maka dia juga berada di belakangan. Kemudian budaya yang lainnya yang ada di pondok pesantren adalah budaya banyak larangan misalnya pacaran, larangan surat menyurat, larangan membawa barang elektronik dan membawa senjata tajam dan sebagainya. Itu semuanya dalam rangka kebaikan. Larangan berbicara
selain bahasa resmi, bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu juga baik efeknya. Ini perlu dikasih tahu bahwa semua larangan ataupun aturan adalah dalam rangka pendidikan untuk santri itu sendiri. Ini jangan sampai disalah artikan seakan-akan larangan itu dan aturan itu adalah untuk menekan gerak-gerik santri, tidak. Nah, akan tapi dalam rangka mendidik kesabaran dan mendidik menerapkan ilmu-ilmu itu betul-betul terserap, betul-betul dia mampu melaksanakan dan mendapatkan kebiasaan sholat berjamaah, kebiasaan berakhlak baik, dan kebiasaan berbicara dengan bahasa resmi. Saya kira itu santri hendaknya disiapkan untuk menghadapi lingkungan barunya berada di pondok pesantren. Dengan begitu dia memiliki kesiapan, dia akan betah berada di pondok pesantren dan sampai lulus. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat bagi wali santri dan juga santri sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.